baca tentang ajaran agama. Di sini ada Iqra sama ada buat sholat. Hahaha, anak itu bisa saya goda. Dia nggak paham agama. Jangan, kasihan. Loh, kok kasihan sih? Justru anak-anak sekecil ini harus kita rusak hatinya agar bisa nanti menjadi manusia paling jahat. Lebih jahat dari bangsa jin. Jin nggak pernah jahat, manusianya aja yang bodoh. Mau disuruh jahat sama jin. Masuk. Nabil, kamu ngapain di situ? Enggak. Aku lagi nggak ngapa-ngapain kok. Yaudah yuk, keluar dari kamar. Yuk. Ayo. Dah, sabar aja, Kek. Serem banget sih guanya. Kita pulang aja yuk. Pulang? Gila aja udah jauh-jauh ke sini. Udah yuk masuk ya. Ah, kalian penakut dasar. Ih, kamu di depan nggak usah yuk. Selamat datang anak-anak yang baik. Itu siapa? Saya Nyai Wowo. Nyai Wowo. Aku bakal baca satu surat yang namanya Al-Waqiah. Sebelum membaca Al-Quran, baiknya kita berwudu. Kamu udah berwudu belum? Belum. Emangnya Nabil udah berwudu? Udah dong. Yaudah kalau gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Ya Allah, Engkau kirim malaikat kecil bersuara merdu ke dunia yang sudah dipenuhi oleh kejahatan ini, ya Allah. Semoga saja kelak malaikat kecil ini dewasa akan menjadi khalifah di akhir zaman. Amin. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Kakek. Kakek bisa berdiri. Ya, kakek bosan tidur terus, jadi kakek belajar berjalan. Yaudah Nabila, kamu tungguin kakek dulu ya. Aku mau ngecek barang apa yang jatuh di belakang. Ya. Apa-apaan sih kalian ini? Sesama anak jin aja berantem. Aduh, gimana kalau udah gede? Berantem mulu pasti nih. Anak jin jahat duluan tuh dari tadi gara-gara terus. Bukan aku Nabil, tapi dia Nabil. Dia. Stop. Sampai kalian gak diem, aku bakal buang kalian ke tempat pembuangan anak jin. Ayo, mau gak? Jangan. Kakek. Masya Allah, kakek. Nabil, maafin aku ya. Tadi aku tuntun kakek jalan, tapi karena aku nggak kuat, kakek jatuh. Nabila nggak salah. Kek, kakek harus ke kamar deh, Kek. Harus istirahat. Kang Ayub, ayah ngeliat Gozali tuh anak saya. Memang di rumah teh tidak ada gitu? Ya Allah, tuh anak teh makin lama makin bandel. Iya, Kang. Padahal bapaknya teh Akang.
ustadz lagi. Tapi kenapa anaknya seperti itu, Kang? Tidak seperti si Nabil. Kang, ulah banding-bandingkan orang. Nabil eta teh orang spesial yang Allah ciptakan, Allah turunkan di muka bumi. Masya Allah. Iya, Kang. Kang, saya juga mau cerita soal Kanjeng Ratu Dewi, Kang. Kenapa? Kanjeng Ratu Dewi semakin keterlaluan, Kang. Dia memaksa untuk merampas tanah adat. Saya sudah kewalahan, Kang, menghadapi anak buahnya. Terus udah dicoba musyawarah? Kang, sulit, Kang. Bagaimana menurut Akang? Apa perlu panggil para sesepuh untuk memusyawarahkan hal ini, Kang? Harus. Kita harus bermusyawarah. Kenapa? Karena eta teh yang diajarkan Kanjeng Nabi Nabiullah Muhammad SAW, bermusyawarah. Masya Allah. Yuk kita sholat dulu yuk. Bangga, Kang. Dewi, Nyai, ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Anak-anak kampung yang membenci Nabil ada di tempatku. Aku sedang menguasai alam pikiran mereka. siapa mereka, Nyai? Salah satunya anak ustadz. Lewat mereka kita bisa singkirkan Nabil. Tapi Nyai, bukannya sekarang yang lebih penting itu adalah menyingkirkan Nabila? Kalau perlu dua-duanya sekaligus. Untuk sementara kamu harus berbuat baik pada mereka. Ya udah, kamu pulang dulu ya. Apa aku nggak boleh tinggal di sini, Nabil? Aku nggak mau pulang ke villa. Mama aku galak banget sama aku. Mama aku benci sama aku. Nabil! Mau kemana, Nabil? Kita nggak kemana-mana kok. Kamu ngomong sama siapa, Nabil? Enggak, dari tadi aku ngomong sama kamu. Kamu itu harus pulang. Kamu harus buktiin ke mama kamu bahwa kamu itu anak yang baik banget. Aku pengen belajar ngaji sama kamu, Nabil. Kan besok kita bisa belajar ngaji lagi. Aku pengen menghafal Al-Quran seperti kamu. Kita itu harus menanamkan kandungan Al-Quran di dalam hati. Menyatu dengan darah dan urat nadi. Bukan hanya hafalan di bibir aja. Dan yang terpenting, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita akan rasakan bahwa diri kita sendiri adalah Al-Quran kita sendiri. Ya Tuhan. Bukan. Subhanallah. Oh, gitu ya. Iya, kalau kita melihat keindahan, kekaguman, kita harus mengucapkan Subhanallah. Subhanallah, kamu cerdas sekali, Nabil. Yaudah, yuk kita pulang. Yuk, anterin. Nabila, cita-cita kamu apa? Aku ingin sekali melihat surga. Itu kalau kamu udah meninggal. Tapi kalau misalnya kita masih hidup, bisa nggak ya? Bisa. Gimana caranya, Nabil? Pertama, banyakin tersenyum. Kedua, banyakin sedekah. Ketiga, banyakin melakukan setiap hari kebaikan untuk orang lain. Keempat, mendoakan untuk orang lain. Dan yang terakhir, yakin bahwa Allah adalah kekasihnya. Mencintai karena Allah. Hati akan merasa tenang dan sejuk. Itu surga di dunia. Oh gitu ya. Terima kasih Nabil. Iya sama-sama. Yaudah yuk pulang. Ayo. Kok tiba-tiba ada angin ya? Nggak tahu deh. Kalian jangan takut. Kalian bisa seperti saya kalau kalian mau berguru sama saya. Mengabdi sama saya. Bisa punya ilmu terbang sama ilmu ngilang. Bisa jago kayak di film-film. Semua bisa kalian lakukan. Mau? Mau banget. Kalian bersedia menjadi muridku? Bersedia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari belajar ngaji sama Nabil mah.
Maksud kamu apa sih ngajarin Nabila? Mau sombong kamu? Mau so pintar? Pengen banget dibilang jadi anak baik? Hah? Ma, jangan marahin Nabil, Ma. Nabila yang mau. Masuk kamu. Masuk sih. Dengar ya. Saya nggak mau kamu ngeracunin Nabila. Maaf Nyonya Kanjeng Ratu. Saya nggak ngeracunin Nabila. Saya cuma ngajarin Nabila membaca Al-Quran. Karena ada syafaatnya waktu nanti kita meninggal. Gak usah ngajarin saya soal itu. Pergi kamu. Ya, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya. Ngapain sih masih berdiri di sini? Nyonya Kanjeng Ratu belum jawab salam saya. Kamu tuh kebanyakan ngomong, tau nggak? Pergi sana. Pergi. Ya, Tante. Nabila. Nabila. Iya, Ma. Dengar ya. Saya ini nggak mau ada suara orang ngaji di rumah saya ini. Jadi kamu nggak perlu belajar sama teman kamu yang sok tahu itu. Emangnya kenapa, Ma? Karena Nabil itu bukan anak yang baik. Dia itu anak yang nakal dan jahat. Enggak kok, Ma. Nabil baik, Ma. Saya yang lebih tahu, Nabila. Saya lupa. Saya harus baik sama Nabila. Nabila, kamu itu harus nurut apa kata Mama. Kamu gak perlu belajar sama Nabil. Karena Nabil itu menyesatkan. Enggak kok, Ma. Nabil baik sama Nabila. Beneran, Ma. Kalau Mama udah bilang dia gak baik, artinya dia anak yang gak baik. Lagian apa untungnya sih? Kamu belajar sama dia, apa untungnya? Biar Nabila bisa ngaji, Ma. Gak perlu! Sana masuk kamar sekarang. Nabil kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya kuat jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nabil. 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 Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kakek! Kek! Kakek! Kek! Nabil. Badan kakek dingin sekali, Nabil. Kakek ke puskesmas ya, Kek ya? Puskesmas pakai apa? Bentar, Kek. Aku cari akal dulu ya, Kek ya. Nabil. Nabil. Aduh, siapa yang bisa dimintain tolong? Bismillah aja bapak itu bisa nolongin aku. Pak, bisa tolong saya nggak, Pak? Tolong apa, Dek? Kakek saya lagi sakit, Pak, harus dibawa ke puskesmas. Ayo. Ayo, Pak. Dalam dosa dan air mata ku persembahkan kepadamu. Ya Allah, lindungilah kakek hamba ya Allah. Semoga kakek tidak apa-apa. Kakek nggak apa-apa kan, Kek? Kakek harus kuat ya, Kek ya. Ya Allah, jagalah kakek hamba.
hamba ya Allah. Bentar ya, Kek. Sebentar lagi nyampe, Kek. Alhamdulillah. Pak. Tolong saya, Pak. Ya, ayo Pak bantu. Yuk, kita bantu yuk. Coba. Oke. Angkatnya. Makasih ya, Pak. Semoga kebaikan Bapak bisa diganti oleh Allah. Iya, sama-sama. Amin. Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertahan. Apa badannya masih kerasa kedinginan, Kek? Masih sedikit aja. Jadi gimana, Dok? Kakek saya udah boleh pulang? Iya, bisa. Nanti saya kasih resepnya ya. Nama kamu siapa, Nak? Nabil, Dok. Bentar ya, Kek ya. Nabil, nanti jangan lupa obatnya tebus di apotek ya. Baik, Dok. Ini resepnya. Jangan lupa obatnya diminum 3 kali sehari. Ya, Dok. Baik. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Nyai. 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 Dewi, Aduh. Nyai. satu hal yang harus kamu ketahui. Suami kamu akan membawa Nabila keluar dari villa ini. Kamu harus mencegahnya. Kalau dulu kamu ingin membuangnya, untuk saat ini sebaiknya kamu bujuk agar Nabila tidak dibawa keluar dari villa ini. Nabila. Pembawa bencana dalam hidup saya. Jadikan dia tumbal. Leluhur gunung berapi menginginkan Nabila dan Nabil. Bukankah Nyai sedang menuntun anak-anak kampung itu untuk menjadi murid Nyai? Ragaku ada di goa. Rohku bisa kemana-mana. Itulah kesaktian dari leluhur gunung berapi yang diwariskan kepadaku. Kok sepi ya? Iya nih, sepi. Nyai, kita kapan nih diajarinnya? Kakinya udah pegel nih sama dia terus. Kok diem aja sih? Iya. Jadi patung kali ya? Ya kali. Diam semua! Jangan berisik! Siapaan tuh? Mana? Kok ada yang diem sih? Semedi lagi yuk, takut nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, Iya. punten Pak, Bapak teh ngelihat anak saya Gozali dari siang nggak pulang-pulang, Enggak Pak. Oh ya, makasih Pak. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Gozali Allah. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam, Kang Ayub. Kang Ustadznya kenapa gelisah sekali? Kia, anak saya Gozali nggak pulang-pulang ke rumah. Kemana ya? Saya bingung, Tunggu. Jangan-jangan dibawa ke long wewe Kang Ustadz? Astagfirullahaladzim, kamu teh masih percaya tahayul aja. Ya sudah tuh ayo kita cari. Ntar dulu, sholat dulu. Mau cari kemana? Astagfirullahaladzim. Udah betul belum? Udah Kang Ustadz? Sok aja sholat. Enggak mau. Kelak kamu akan bisa seperti itu jika kamu menyerahkan hidup dan mati kamu, pengabdian kamu pada leluhur gunung berapi. Malam ini aku akan membawa Nabila. Aku akan membawa ke puncak gunung berapi dan aku akan melemparkannya ke lahar yang panas. Nyai, lalu bagaimana dengan suami saya, Nyai? Nanti dia akan curiga kalau saya akan menyingkirkan Nabila. Kamu tidak usah khawatir. Soal suami kamu, itu urusan saya. Bagus. Lebih cepat lebih baik, Nyai.
Saya nggak mau dia ada dalam kehidupan saya. Dan Nyai, saya nggak mau suami saya tahu kalau sampai Nabila kenapa-napa. Tenang saja, itu urusan saya. Assalamualaikum Nabil. Om Kadut, waalaikumsalam. Sepertinya Nabil lagi mikirin sesuatu. Iya nih, aku ngerasa kalau Nabila itu dalam bahaya. Om Jin bisa bantuin aku kan? Tenang aja Nabil, pasti bisa dong. Om Jin juga minta izin nih untuk menjaga Nabila dan Nabil dari mara bahaya. Om Jin udah siapin jin yang paling tepat, Jin Caplin. Wah, Biar Om Jin di sini jagain kakek dan rumah. oh iya, di rumah kan juga bisa belajar agama Islam. Iya, biar Om Jin fokus belajar agama Islam. Oke, sip dah. Ayo Om Jin panggilin Jin Caplin ya. Oke, panggilin aja langsung, nggak apa-apa. Jin Caplin, dang ding dong. Jin Caplin, dang ding dong, dang ding dong. Ya, dang ding dong, dang ding dong. Apa ada yang bisa dibantu dong? Jin Caplin, Nabila dalam bahaya. Jin Caplin cepat tolongin Nabila. Biar saya di sini jagain Nabil sama kakek Sidik. Dang ding dong, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, subhanallah. Malam ini kamu harus aku bawa. Aku penjarakan untuk aku tumbalkan kepada leluhur gunung berapi. Kak, kamu siapa? Nabila. 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 Pak, Nabila takut Pak. Tadi ada yang masuk kamar Nabila, Pak. 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 Ih, Papa, kok Papa malah tidur sih? Beres dong. Emang enak tuh nyanyi gowok. Aku kerjain. Papa. Ih, kok Papa malah tidur sih? Gak apa-apa, Papa di sini. Yang penting Nabila nggak takutan dan nggak sendirian. Yes, alhamdulillah beres dong, dang ding dong. Sebelum aku tidur, aku harus berdoa. Aku ingat apa yang diajarin Nabil. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Alhamdulillah tugas aku selesai. Dang ding dong. Cepet. Ya ampun. Jangan bikin kaget dong. Ih, Hei jin kecil, siapa kamu? aku dijaplin dong. Dang ding dong. Hehe. Siapa yang menyuruh kamu melindungi anak itu? Kepo lau. Hehehe. Dang ding dong. Dang ding dong. Jin aneh kamu. Mau kamu saya kasih pelajaran? Ngatain aku jin aneh. Pelecehan lau. Enak aja. Oh, aku tahu nih. Kamu pasti nyitowok ya? Nyitowok sih. Nyijorok. Tak masalah. Apa sih nyitowor ya? Ngajar kamu. Aku akan liatin. Satu jurus aku bisa ngalahin Nyi Wowok. Lihat ya.
main lagi saya sama anak kecil itu. Namrud, Ghazali. Ghazali! Pada kemana? Kang Ustad, kita teh sudah keliling kampung, tapi si Ghazali dan teman-temannya teh nggak ketemu juga. Sekarang kita harus cari kemana lagi, Kang Ustad? Kemana ya? Coba kita cari ke utara yuk. Ke arah sana, Kang Ustad? Sok ayo, bismillah. Hei, tunggu. Astagfirullah. Mau kemana Marane? Assalamualaikum. Saya mau mengingatkan, tanah-tanah warga harus dijual kepada Ratu Dewi. Kang, punten Kang. Dijawab heula atuh salamnya Kang Ustad. Akang-akang teh muslim lain. Ngomong naon maneh Ayub? Pokoknya tanah-tanah warga teh harus dijual kepada Ratu Dewi. Kalaupun tidak dijual, Ratu Dewi akan memaksa membelinya dengan harga yang murah. Pokoknya mah tanah adat eta harus dijual. Itu kesepakatan dan harus dipenuhi. Nyaho teu? Kia. Kang Zainal, Kang Mandar, hampura. Kalau mau ngomongin masalah tanah, jangan sekarang karena saya sama warga teh mau nyari anak saya sama teman-temannya yang hilang. Ustadz, itu teh bukan urusan kami. Pokoknya sekarang juga kita teh harus ketemu ketua adat. Ya, sekarang juga. Kang, dengekeun ku Akang. Akang teh ulah mentang-mentang ya, Kang. Kalau Akang memaksa, lawan saya heula tuh. Ayo. Jangan takut. Sok, ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kita ini saudara semuslim dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu akidah. Kalau ada masalah diomongkeun, jangan berantem. Pokoknya saya maunya sekarang. Jangan main-main sama saya. Saya teh tidak takut sama siapapun. Termasuk Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bener, Tat. Nah, pokoknya urusan tanah adat harus kita selesaikan hari ini juga. Kang, akan teh tepaham apa saya omongkeun. Masalah tanah nggak bisa diomongkan sekarang. Saya teh lagi jadi anak saya sama teman-teman yang hilang. Akan teh punya hati teh sih. Semudah tuh, Ajar tuh, Kang. banyak ngomong Ustadz. Jangan diketawain, udah biarin aja. Sok ayo. Begitu doang kamu. Ayo. Itu baru Ustaz saya. Jadi mereka tetap tidak mau jual tanah mereka. Tanah adat pun mereka nggak mau lepas. Iya Nyonya, bahkan mereka teh siap melakukan perlawanan. Bahaya buat kita Nyonya. Kurang ajar. Semua warga teh sudah dipengaruhi sama Ustadz Usman Nyonya. Saya punya rencana. Caranya apa Nyonya? 10 juta untuk kalian berdua. Jika saya mendengar Ustadz Usman meninggal dunia. 10 juta Dar. Kang, lumayan Kang. Tuh siapa tuh? Mamba! Kobra! Iya, Nyai. Siapa yang menyuruh kalian membuka mata dan membuka suara? Kita kaget, Nyai. Kok Nyai Wawoknya ada 2 sih? Kalian mau terus belajar ilmu sakti? Atau kalian saya usir dari gua ini? Ghazali, kita pulang aja yuk. Lapar nih, di sini nggak ada makanan. Kalian ini mau dapat ilmu sakti nggak sih? Tapi malam ini kita pulang dulu aja ya. Kalian tidak boleh pulang sebelum kalian mendapatkan ilmu kesaktian dari saya. Nabila nggak ada. Saya yakin. Pasti Nyai Wowo membawa Nabila ke puncak Gunung Merapi. Dan menjadikan dia tumbal. Mama, Nabila bawain sesuatu nih buat Mama. Kamu? Kamu kok ada di sini? Kamu baik-baik aja? Iya, Mah. Nabila baik-baik aja. Sehat walafiat. Nih, Nabila bawain susu dan roti buat Mama. Aneh. Masa Nyai Wowo gagal membawa ini anak? Anak ini kan bukan anak istimewa. Siapa yang nolongin dia? Saya nggak percaya.
Coba sini lihat. Lihat. Ma sakit, Ma. Aduh, Ma. Ih! Kamu sengaja pecahin ya? Mama, Nabila nggak sengaja. Tadi Mama tarik-tarik Nabila. Nabila kaget, Ma. Aneh. Di badannya nggak ada luka sama sekali. Mama kenapa sih, Ma? Nabila, saya mau tanya sama kamu. Semalam, kamu nggak ngerasain seperti ada yang menyerang kamu? Atau kamu ngeliat sesuatu? Enggak, Ma. Kamu yakin? Iya, Ma, Nabila yakin. Emangnya kenapa, Ma? Harusnya kamu itu celaka. Celaka, maksud Mama apa? Udah, bersihin semua. Pungut itu pecah-pecahannya. Buruan. Mama kenapa sih? Nabila kan nggak apa-apa. Kok malah disuruh celaka? Assalamualaikum, Kek. Kakek. Kakek. Kek. Kakek. Kek. Nabil. Capek. Dang ding dong. Tugas pertama selesai. Alhamdulillah. Sekarang kakek ada di mana? Kakek ada di belakang. Yaudah kalau gitu aku ke belakang ya. Tak dulu. Caplin boleh kan main dulu dong. Dang ding dong. Hehe. Dadah. Kakek ke belakang. Hah? Pakaian dan selimut bayi. Udah kotor, dekil, berdebu lagi. Tapi kenapa masih wangi ya? Aku gak pernah lihat yang kayak gini. Apa jangan-jangan ini pakaian bayi dan selimut kepunyaan Nabil? Mendingan aku tanya ke kakek aja deh. Kakek, kakek, kakek. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakek lagi bikin ketupat ya? Lumayan buat tambahan kita buat lebaran nanti. Gimana, Kek? Kaki kakek udah bisa buat jalan? Ya, alhamdulillah kakek bismillah aja. Bismillah, pegang tembok. Terus jalan-jalan sampai ke sini. Kakek dapat daun-daun kelapa ini dari mana, Kek? Tunggu dulu. Sekarang gantian kakek yang nanya. Kamu duduk dulu. Nabil mau nanya tentang selimut dan pakaian bayi itu kan? Itu selimut dan pakaian bayi Nabil. Waktu kakek pertama kali menemukan Nabil. Kakek mau kan ceritain buat Nabil? Ya, Kek ya? Mau? Kakek akan ceritain. Senang menerima persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini. Nabil sudah menemukan selimut dan pakaian bayi itu. Itu tandanya Nabil sudah berhak untuk tahu yang sebenarnya tentang diri Nabil. Sebenarnya kakek itu bukanlah kakek Nabil sebenarnya.
Tapi pada waktu itu kakek terpaksa mengakui Nabil sebagai cucu kakek. Kalau seandainya kakek tidak mengakui Nabil sebagai cucu kakek, kakek tidak tahu Nabil sekarang ada di mana dan dirawat oleh siapa. Tapi yang perlu Nabil tahu, kakek sayang sekali sama Nabil. Sayang sekali kakek, nak. Terima kasih ya, Kek. Sampai jumpa lagi ya, kakek. Ku harap hanya dirimu yang betapa. Meski ku ragu dalam langkah, kadang tak setia. Lebih seneng kayak anak kakek bisa jujur. Karena kebohongan adalah ibu kandung dari semua keburukan. Subhanallah. Kamu tahu dari mana kalimat seperti itu? Pikiran Nabil kayak yang digerakkan oleh hati. Jadi Nabil mengikuti kata hati kayak. Alhamdulillah, nak. Kakek bangga sama Nabil. Bangga sekali kakek. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Nabila mana? Kenapa kamu nyari Nabila? Saya mau ajak dia ke Jakarta. Ke Jakarta? Loh, kamu kok kayak bingung begitu? Gawat. Kalau sampai Nabila ke Jakarta, bisa-bisa semakin susah dia dilenyapkan. Lebih baik Nabila tetap di sini aja, Pak. Saya tuh kepikiran, daripada Nabila di sini buat kamu marah terus, ya mendingan saya ajak dia ke Jakarta. Enggak, Pak. Saya itu kan marah-marah sama Nabila demi kebaikan Nabila. Saya pikir saya juga salah sih, Pak. Kasihan Nabila kalau dimarahin terus. Nabila? Nabila? Iya, Ma. Nabila, tangan kamu kenapa, sayang? Kena pecahan kaca, Ma. Kena pecahan kaca? Kok bisa? Kenapa? Waktu Nabila buat susu untuk... Ya ampun, kasihan. Sini Mama lihat. Awas kamu, Nabila. Untung nggak apa-apa, sayang. Mama kenapa manggil Nabila? Nabila, Papa mau berangkat ke Jakarta, sayang. Ke Jakarta? Asik! Nggak ikut ya, Pak? Sayang, Mama itu manggil kamu, Mama mau bilang. Nabila tetap di sini aja ya. Temenin Mama, sayang. Kasian kan Mama sendirian di sini. Kamu temenin Mama di sini ya. Nabila ikut Papa aja deh. Sayang, kamu masih marah ya sama Mama? Nabila nggak mau maafin Mama. Dasar anak pungut. Kamu harus tetap di sini supaya saya bisa lenyapkan kamu. Mama nggak salah nih. Minta maaf sama aku. Mama tiba-tiba aja baik sama aku. Ya udah sayang. Kalau gitu kamu temenin Mama di sini ya. Papa mau berangkat dulu. Papa ke perkebunan dulu baru ke Jakarta. Hati-hati ya. Papa jalan ya. Udah sayang. Nabila, masuk kamar. Nggak mau, Nabila mau ikut Papa aja. Masuk kamu. Masuk, masuk. Ya, kunci mobilnya lupa lagi. Mama jahat, mau bohong. Diam di sini. Awas ya kalau teriak-teriaknya. Saya kunciin di kamar mandi. Jangan, Ma, jangan. Ma. Loh, ngapain sih dia balik lagi? Tuh orang bolak-balik aja. Awas ya kamu. Jangan, Ma. Mama. Ada apa, Pak? Kok balik lagi? Kunci mobil Papa ketinggalan? Emang kamu taruh mana? Itu dia, Papa lupa lagi. Ini dia.
Ya udah, makasih ya. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Dang ding dang, dang ding dang. Wait, wah. Dang ding dong, siap Nabil. Kamu ikut? Hah? Pasti dong, dang ding dong. Aku akan ngikutin semua perintah Bos Nabil. Aku ini bukan bos, tapi cuma ada satu bos yang harus kita patuhi. Siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, dang ding dong, lupa. Yuk jalan. Jangan dulu dong, kita tos dulu. Oh iya. Dang ding dong, dang ding dong. Oh iya, dua anak jin gimana? Udah, biarin aja dia tinggal di rumah buat jagain kakek. Jalan, ayo. Kenapa lagi? Kamu jual ketupat ya? Iya, buat tambahan uang lebaran. Oh, mantap. Aku bantu bawain ya. Jangan, kan semua orang nggak bisa lihat kamu. Nanti kalau kamu bawa, orang-orang pada bingung sama takutan. Kok ada puluhan ketupat yang melayang nih, kayak gini nih. Kan serem. Iya juga ya. Iya iyalah, ayo. Dang ding dong dong. Namrud, bos. Bos. Mana teh? Gozali. Nikol. Namrud. Gozali. Bos. Bos. Namrud. Ayo di mana teh? Bos. Woi, di mana, woi? Gozali. Bos. 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 Hah? Kakak burung berwarna ada apa? Nabil, Ustadz Usman dan Mang Ayub sedang mencari Gozali. Ustadz Usman sama Mang Ayub lagi nyariin Gozali. Iya, Nabil. Jadi Gozali belum pulang-pulang juga ya? Aduh, Masya Allah. Ayo kita cari. Tenang dulu dong Nabil. Dang ding dong. Menurut hasil penerawangan aku sih, mereka itu ada di gua Nabil. Oh gitu ya, yaudah ayo. Nanti aja. Lebih baik burung itu yang kasih tahu arahnya. Kan kamu harus taruh itu dulu dong. Dang ding dong. Oh yaudah. Kakak burung berwarna, tolong bantuin Ustadz Usman ya. Bilangin kalau Gozali sama Namrud itu lagi ada di gua. Baiklah Nabil. Cariin sampai ketemu ya. Gozali. Bos. Gozali. Gozali. Mana teh? Kang Ustadz. Itu lihat Kang. Sepertinya burung itu teh ingin menunjukkan sesuatu Kang sama kita. Liatin burung itu. Jangan-jangan dia mau kasih tahu keberadaan Gozali dan teman-temannya Kang. Tapi apa iya ya? Kang. Bagaimana kalau kita ikuti saja tuh Kang? Yuk. Iya, Ayo saja. Wah, tuh Kang. Pindah. Ayo coba bismillah. Ayo. Masa ia mengarah ke goa, Kang Ustadz? Mereka teh ngapain di goa ya? Mamba! Kobra! Kamu halangi orang-orang yang mau masuk ke sini. Siapa orang-orang itu, Nyai? Orang-orang yang mau mencari anak-anak itu. Siap, Nyai. Anak-anak ini kita apakan? Soal anak-anak, itu urusan saya. Siap, Nyai. Zaman dulu teh, ini goa dipakai buat orang yang suka memuji iblis. Masa iya Kang Ustadz? Kalau gitu jangan-jangan si Gozali dan teman-temannya teh pengabdi iblis Kang. Astagfirullah. Kamu teh jangan seuzon. Iya Kang. Astagfirullahaladzim.
Soalnya kan bener kata Akang tadi, gua ini kan angker Kang, tempat jin buang anak. Kayaknya mereka teh harus diruqyah. Astagfirullahaladzim. Ini baru pertama kali saya kesini. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Masya Allah. Kalau Ghazali nyari kekuatan selain pada Allah, demi Allah ini musyrik. Astagfirullahaladzim. Malu saya sama Allah, sama warga. Kobra, kamu hambat perjalanan mereka. Caranya? Kamu masuk ke tubuh laki-laki yang dekat Ustadz itu. Biar dia kesurupan. Kamu ngapain? Saya memperhatikan saja dari sini. Ayo cepat! Ayo. Kang, otak ini mah benar kesurupan. Kang Ayub, kamu teh kenapa ngeliatin saya? Saya bukan Ayub. Saya Kobra. Ngapain kalian kesini, ha? Pulang! Pulang! Saya cari anak saya, Ghazali dan teman-temannya. Allah! Di sini tidak ada anak-anak. Pulang kalian semuanya. Pulang! Jangan atuh, Kang. Dengar perkataan saya. Sekarang kamu keluar dari tubuh ini. Ah! Memangnya kamu juragan saya? Hah? Enak saja kamu nyuruh-nyuruh ya. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Bantuan, Bang. Kamu gagal. Kang Ayub. Alhamdulillah ya Allah. Kang Ayub. Kang Ustadz, kenapa Kang? Alhamdulillah udah keluar. Tadi kamu teh ada sesuatu yang masuk. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Allahu Akbar. Kita cari lagi nggak Ghazali sama teman-temannya? Iya. Ayo bismillah. Ayo Kang. Astagfirullah. Pelan-pelan. Susah lagi turunnya. Tapi aku harus ketemu Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nabila bisa. Kumaha, Kang? Kosong. Ghazali! Bos! Ghazali! Namrud! Ghazali! Namrud! Bos! Kang, Akang teh yakin mereka lari ke sini? Atau jangan-jangan burung itu teh cuma asal terbang doang, Kang? Iya benar. Saya juga nggak tahu. Ya Allah, kumaha ya? Ustaz, jadi gimana? Badan saya udah merinding nih. Betul, Pak Ustaz. Bulu kuduk saya udah mulai berdiri. Wih, serem pisan. Oh, gini aja. Kita arah pulang tapi sembari nyari Ghazali, ya. Ayo tuh, Kang. Sok ayo. Ayo. Ustaz. Kalian tidak akan bisa menemukan anak-anak itu. Mereka semua sudah dalam genggamanku. Kok sepi? Penasaran. Nabila? 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 Nabila! Ngajar nih anak. Berani dia nekat kabur lewat jendela. Duh,
Tuh kan aku bilang juga apa? Kita nggak dapet ilmu, malah diikat di atas pohon. Sabar aja. Ntar juga pasti kita dapet deh. Tapi kita harus ngejalanin syaratnya dulu. Enggak, aku nggak mau. Susah. Ya udah. Kau bakal ngerasain akibatnya. Neng Nabila, mau ke mana? Mau main aja, Om. Oh, Neng Nabila teh mau main. Jangan jauh-jauh tuh mainnya, Neng. Iya, Om. Yaudah, Om. Permisi ya, Om. Ya udah, hati-hati, Neng. Jeng Ratu. Halo? Iya, Nya. Jailani, cepat kamu cari Nabila. Suruh dia pulang. Dia pergi tanpa seizin saya. Buruan, bawa dia ke sini. Siap. Siap, Nyonya. Kunaon atuh, Kang? Nyonya teh ngomong apa? Jeng Dewi bilang, Neng Nabila kabur dari rumah. Kita teh disuruh nyari. Tapi nyari ke mana tuh? Atau kemana nyarinya ya? Pusing Aya ya. wae tah. Nona Nabila teh pake kabur segala. Pusing eta barudak ka mana teh barudak. Kang. Tadi kan Nabila, Kang. Oh, eta tadi Nabila. Ayo sok kejar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kakek udah bisa jalan. Kakek kan baru belajar jalan lagi. Coba nyampe ke sini. Nabila dari mana? Oh, kalau Nabila dari rumah, Kek. Nabilnya mana, Kek? Nabil kan lagi kerja di perkebunan, ya kan? Kasihan ya Nabil ya. Nabil harus kerja untuk menghidupi kakek, bantu kakek. Kasihan. Ya udah, Nabila bantu ngerapin kayu bakarnya ya, Kek. Ya, kalau itu boleh. Tuh gimana ini? Nggak tahu, ngeri banget. Iya. Ya udah sih, sabar aja. Nanti juga kita pasti dapat ilmunya. Nyai, tolong Nyai, tolong kita. Tolong bukain dong. Nyai, tolong. Nyai, susah nih Nyai. Buka ikatan mereka dan bawa mereka semua ke dalam goa. Siap, Nyai. Loh, ikatannya kok ikatannya hilang? Ikatannya ada di sini. Yes. Kita selamat. Ayo kita turun. Ayo turun aja. Yuk. Pelan-pelan. Ya. Sip. Dah. Ntar ya. Udah yuk, balik ke gua. Ini kesempatan kita buat kabur. Kamu temenin aku ya. Yalah, cemen semua pada kabur. Nah, ya udahlah. Yang penting aku bisa ngalahin siapa aja dari Sakti. Di sini. Ayo cepet, kita larinya harus cepet, ayo. Nanti kekejar. Kita jadi mundur deh. Gimana nih? Cara ngeremnya gimana nih? Aku nggak bisa, aku nggak tahu. Menurut aku kita lari mundur sih. Nggak bisa ngerem ya? Gimana nih? Ini kenapa kita lari mundur? Gimana nih? Mereka pasti akan kembali. Siapapun yang sudah memutuskan mengikuti saya tidak akan bisa pergi begitu saja. Kalian balik lagi sih? Iya. Tahu nih. Kok bisa ya? Padahal tadi kita udah jauh ya? Iya. Makanya jangan pergi begitu saja. Atau kalian mau saya lenyapkan? Mau kalian saya bikin kesurupan seumur hidup? Nggak mau, Nyai. Kamu mau? Enggak, Nyai, enggak mau. Kalung-kalung ini bukan sembarang kalung. Dan kalian sudah memakainya.
Dan kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian kalian dengan saya. Ingat, manusia yang pertama yang kalian harus musuhi adalah Nabil. Itu mah dari awal juga saya udah benci. Bagus. Dan yang kedua yang kalian harus ganggu, orang-orang yang menjalankan ibadah dengan benar. Nyonya, Mana Nabila? kami teh sudah mencari kemana-mana, tapi belum ketemu. Kami kehilangan jejak, Nyonya. Neng Nabila teh larinya cepet pisan, Nyonya. Kalian nangkep anak kecil aja nggak bisa. Jadi ya Nyonya, Neng Nabila ngumpet di mana kami nggak tahu. Iya, Nyonya. Kami teh sudah mencari ke setiap sudut kampung, tapi Neng Nabila tidak ketemu. Terus ngapain? Kalian temuin saya, kalau kalian belum berhasil ngapain? Maaf Nyonya, kami akan cari lagi. Ayo kan. Assalamualaikum Kanjeng Ratu Dewi. Dari mana kamu? Maaf Kanjeng Ratu Dewi. Tadi saya habis bantu Bapak jualan ketupat. Alasan? Saya tanya kamu ya. Di mana Nabila? Hah? Nabila? Kamu pergi sama Nabila kan? Enggak kok, enggak Kanjeng Ratu Dewi. Kan tadi aku bilang aku habis bantuin Bapak jualan ketupat. Oke. Mulai sekarang, kamu nggak usah datang ke perkebunan saya lagi. Hah? Saya salah apa Kanjeng Ratu Dewi? Salah kamu banyak, Nabil. Kamu sudah pengaruhi Nabil dengan hal-hal yang bisa merusak hidup saya. Kamu nggak usah ngajarin Nabil sholat, ngaji. Ajari aja diri kamu sendiri. Semakin kamu ngajarin Nabila, semakin Nabila kurang ajar sama orang tuanya. Semakin paham ajaran Islam, hasilnya semakin baik akhlaknya Kanjeng Ratu Dewi. Alah, kamu nggak usah datang ke rumah saya lagi. Salah saya apa Kanjeng Ratu Dewi? Tolong Kanjeng Ratu Dewi, tolong ya. Enak aja kamu nggak punya salah. Kamu kan datangnya telat. Apa yang udah saya putuskan, nggak akan saya robah. Nabil, Caplin gak rela. Caplin balas ya, Caplin kerjain. Astagfirullahaladzim. Hah? Bandul yang dijadikan kalung Gozali? Namrud, Dimas, Nanang. Bukan bandul kalung biasa nih. Aku merasakan aura negatif di bandul kalung yang mirip gigi taring macan itu. Kamu harus dibawa ke puncak Gunung Merapi. Kamu dan Nabila, serahkan diri kamu dengan sukarela. Atau tidak, kami akan membawamu dengan paksa ke Nyai Wowo. Ustadz itu harus disingkirkan. Dia bisa menjadi penghambat utama